Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Ada yang tahu nggak nama saya siapa? Kenalan yuk. Perkenalkan, nama saya Artika dari kelas 12 MIPA 2. Saya bersekolah di SMA Negeri 8 Kota Cirebon. Jangan lupa bantu support saya dengan like, komen, dan subscribe channel ini ya. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih saya di sini mau ngapain? Ada yang tahu? Yaps, kali ini saya akan menjelaskan tentang meyakini hari akhir. Poin-poinnya terbagi menjadi 4, yaitu ada makna hari akhir, macam-macam hari akhir, periode hari akhir, dan yang terakhir hikmah iman kepada hari akhir. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama yaitu makna hari akhir. Jadi, secara umum, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga nih menurut geologi. Jadi, menurut geologi, bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor menyala atau hancur. Dan menurut fisikanya, apabila matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sebenarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak berguling-guling, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Nah, yang kedua yaitu macam-macam hari akhir. Jadi, hari akhir terbagi menjadi 2, yaitu ada kiamat sugro. Jadi, kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sedangkan yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Wah, ngeri juga ya. Nah, yang ketiga nih, periode hari akhir. Hari akhir itu banyak banget loh tahap-tahapnya. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua yaitu Yaumul Hasyr atau bisa disebut sebagai Yaumul Mahsyar, yaitu berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang ketiga Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari ditimbangnya manusia untuk menerima keadilan dan alasannya masing-masing. Yang keempat ada Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Dan yang kelima yaitu Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab. Nah, kalian hari ini udah beramal belum? Jangan lupa beramal ya. Poin keempat yaitu hikmah iman kepada hari akhir. Jadi dengan kita beriman kepada hari akhir, kita bisa berbuat baik karena kita yakin akan pertanggungjawaban di akhirat. Kita terdorong untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Yang kedua, sabar. Dengan kita sabar ketika menghadapi cobaan, maka iman kepada hari akhir memberikan kekuatan untuk bersabar karena kita yakin ada balasan yang lebih baik di akhirat. Yang ketiga yaitu taat beribadah. Keyakinan ini mendorong kita untuk rajin beribadah sebagai bekal di akhirat kelak. Yang keempat yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama. Kita akan berusaha menjaga hubungan baik dengan sesama karena yakin akan bertemu kembali di akhirat. Poin yang keempat yaitu kesimpulan. 1. Hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan hancurnya alam semesta. Seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman akan dibangkitkan untuk menerima pahala atas segala amalnya. Yang kedua, iman pada hari akhir adalah mengimani dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan kekal di hari akhir. Ketiga, setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalankan tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyr, buku catatan, Yaumul Hisab, Mizan, Sirat, Yaumul Jaza, balasan amal baik surga, dan balasan amal buruk neraka. Nah, yang keempat, beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara saja.
Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua perbuatan mereka selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hidup yang dijalannya akan ditempuh dengan penuh kehati-hatian serta sikap dan berlaku yang sesuai dengan tuntunan agama. Nah, poin terakhir nih, yaitu poin ke-6. Pendapat saya tentang hari akhir. Menurut saya, beriman kepada hari akhir sangatlah penting, karena beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman dalam Islam. Beriman kepada hari akhir juga dapat mempengaruhi perilaku, moralitas, dan prioritas hidup sehari-hari. Beriman kepada hari akhir dapat memotivasi untuk berbuat kebijakan, menjalani kehidupan yang bermakna, dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Beriman kepada hari akhir dapat mendorong seseorang untuk fokus pada tindakan yang positif dan produktif yang dapat membawa kebahagiaan di akhirat. Orang yang tidak meyakini akan terjadinya hari kiamat termasuk golongan orang yang tidak sempurna imannya. Beriman pada hari akhir memberikan motivasi kuat untuk melakukan amal perbuatan baik dan berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan akan balasan dari Tuhan dan kebahagiaan abadi di surga menjadi dorongan untuk melakukan kebajikan dan berbuat baik kepada sesama. Oke teman-teman, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Kalian jadi tahu kan apa itu hari akhir? Tahu dong. Baik, karena kalian sudah tahu, saya pamit undur diri. Terima kasih karena telah memberikan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena saya hanya hamba Allah yang jauh dari kata sempurna. Dan yang memiliki kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat menjalani hari-hari yang sangat berat ini. Karena hari dimana kita tersenyum pasti akan cepat datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.